Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan lembaran terakhir dari juz yang kedua. Yang seingat saya pekan lalu sudah saya terjemahkan sampai 246, tetapi belum saya singgung keterangannya sama sekali. Karena ayat-ayat berikutnya sangat berkaitan, maka sebelum saya bahas tentang ayat 246, kita lanjutkan dulu terjemahan ayat 247. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, berkata kepada malai Bani Israel, pembesar-pembesar Bani Israel. Nabiyuhum, nabi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atha, sungguh telah mengutus, lakum, buat kalian, Taluta, Talut, nama orang, malikan, sebagai raja. Qalu, mereka mengatakan, anna yakunu lahu, bagaimana mungkin ada padanya itu al-mulku, kerajaan, alaina, atas kami, wa nahnu, sedangkan kami, ahaqqu bil mulki, lebih berhak dengan kerajaan, minhu, dari dia. Walam yu'ta, dan dia belum didatangkan, sa'atan, kelonggaran, kecukupan juga bisa, minal mali, dari harta. Qala, nabi mereka mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, istofahu, memilihnya, alaikum, atas kalian, wazadahu, dan menambahi baginya, bagi Talut, bastotan, keluasan, fil ilmi, dalam ilmu, wal jismi, dan tubuh dan badan. Wallahu, dan Allah, yu'ti mulkahu, dia memberi kerajaannya, man yasha, kepada orang yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, nabiyuhum, nabi mereka, inna, sesungguhnya, ayata mulkihi, tanda kerajaannya, tanda bahwa dia raja, ayatiyakum, bahwasanya mendatangi kalian, at-tabutu, peti, fihi, di dalamnya, sakinatun, ketenangan,
mir rabbikum dari Rabb kalian. Wa baqiyatun dan sisa mimma dari apa yang taroka meninggalkan alu Musa keluarga Nabi Musa wa alu Haruna dan keluarga Nabi Harun tahmiluhu membawa peti tadi ya. Al malaikatu malaikat. Inna sesungguhnya fi dzalika pada yang demikian itu la ayatal lakum sungguh ada tanda buat kalian Bani Israel ini. In kuntum jika adalah kalian mu'minina orang-orang yang beriman. Oke, satu halaman sampai 248. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali ke ayat 246. Ini bagian kedua tentang Bani Israel yang mereka seakan-akan bersemangat gitu ya, meminta-minta untuk diangkat dari mereka itu pemimpin yang akan berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah gitu ya. Akan tetapi akhirnya mereka mundur, mereka tidak lanjut dalam peperangan. Jadi hampir mirip dengan ayat yang ke-243. Yang 243 kemarin jumlah mereka ribuan, orang-orang Bani Israel juga, mereka keluar dari kampung mereka hadarul mauti karena takut mati. Ya sama, mereka menantang ingin berjihad gitu, okay. Kemudian diangkat dari mereka itu seorang pemimpin, tapi mereka akhirnya juga takut mati, sehingga yang maju, yang tersisa dari mereka hanya sedikit saja. Secara lengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di alam ayat ini, alam taro ilal mala'i min bani Israil. Apakah kamu belum tahu? Jadi melihat di sini maksudnya melihat, mengetahui kepada pembesar-pembesar dari kalangan Bani Israel. Mim ba'di Musa, dari setelah Nabi Musa. Dan banyak ulama mengatakan jaraknya ini ratusan tahun. Bahkan ada yang mengatakan jaraknya itu sampai 1000 tahun. Sejak zaman Nabi Musa sampai kejadian ini. Karena ini nanti kisahnya di zaman sebelum diangkatnya Nabi Daud alaihi salam. Mimba di Musa, setelah Nabi Musa, idqalu li nabiyyillahum, tatkala mereka berkata kepada nabi mereka. Jadi nabi di sini tentunya tidak termasuk dari 25 nabi yang kita kenal, ngaten nggih. Ada yang mengatakan nabi di sini adalah Yusha bin Nun. Seorang murid Nabi Musa alaihissalam gitu ya, yang menemani Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir gitu ya. Fata di dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa itu berjalan bersama Fatahu gitu ya. Itu Yusha bin Nun. Tetapi Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menolak. Tidak mungkin kalau ini Yusha bin Nun, karena jarak kejadian antara Nabi Musa dan Nabi ini sebelum Nabi Daud alaihissalam itu sampai ratusan tahun gitu ya. Jadi hampir mustahil kalau beliau masih hidup, Yusha bin Nun. Nah, sebagian banyak atau kebanyakan di kitab-kitab tafsir mereka menyebutkan bahwa nabi di sini adalah Nabi
yang bernama Syamuel, gitu ya. Nabi Syamuel. Tentunya bukan dari bahasa Arab nggih, tapi dari bahasa mereka, Nabi Syamuel. Nah, ini pun seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian dari cerita Israiliyat Nabi Syamuel ini lahir karena doa ibunya yang sangat sungguh-sungguh. Jadi beliau ini lahir ketika di zaman Bani Israel itu tertindas, terusir, terjajah dari tanah mereka. Nah, ibunya konon itu berdoa kepada Allah agar dia mempunyai keturunan yang akan membawa Bani Israel ke dalam masa jayanya, gitu ya. Kemudian lahirlah beliau, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Nah, apa yang mereka itu, sebagian pendapat guys, kebanyakan pendapat bahwa itu namanya Syamuel. Ada yang mengatakan Nabi Syamun, juga ada dalam sebagian kitab tafsir nama nabi adalah Syamun. Tapi sebagian besar kitab-kitab tafsir menyebutkan nabi di sini adalah Nabi Syamuel. Wallahu alam, tidak ada dalil yang jelas mana di antara nama-nama ini yang paling sahih, yang paling benar. Kebanyakan dari kisah-kisah Israiliyat. Ib'at lana malikan nuqatil fi sabilillah. Angkatlah di antara kami seorang pemimpin yang kami akan berperang di jalan Allah. Jadi dari ayat ini kita tahu ada sedikit perbedaan antara umat Nabi Muhammad SAW dan Bani Israel. Nabi SAW ketika diutus oleh Allah menjadi nabi plus sekaligus menjadi pemimpin, kan gitu nggih. Ya bahasanya kalau tidak raja ya pemimpin, gitu ya. Orang yang memimpin pasukan muslimin, orang yang memimpin seluruh orang Islam. Maka sahabat-sahabat beliau setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu khalifah, gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebutannya Amirul Mukminin, gitu ya, karena pemimpin orang-orang yang beriman. Nah, untuk Bani Israel ini antara nabi dan rasul itu sering antara pemimpin dan nabi itu sering berbeda. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa yang namanya Bani Israel itu kan semuanya anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam, dari yang jumlahnya 12, gitu ya. Dari yang jumlahnya 12. Nah, dari 12 anak ini yang paling masyhur itu tentunya Nabi Yusuf, kemudian saudaranya Binyamin, gitu ya. Nah, kemudian dari ibu yang lain, karena istri beliau ada yang mengatakan riwayat, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, gitu ya. Dari ibu yang lain itu jumlahnya 10. Yang paling terkenal itu yang namanya Yahuda dan Lawi atau Lawai, gitu ya. Karena ada perbedaan perbacaan. Nah, orang-orang yang jadi raja dalam riwayat tersebut dikatakan kebanyakan adalah keturunan Yahuda. Yang menjadi nabi kebanyakan itu dari keturunannya Lawi atau Lawai tadi. Jadi ada yang sini kebanyakan jadi raja, yang keturunan lain jadi nabi. Wallahu alam. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Dan jika 12 putra Nabi Yakub ini dikumpulkan anak turunnya semuanya, jumlah mereka itu sampai ratusan ribu, gitu ya. Jadi yang namanya Bani Israel dulu itu sampai ratusan ribu, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika ini terjadi, gitu ya, sebagian ulama mengatakan, ada versi cerita yang mengatakan setelah Nabi Musa alaihissalam itu wafat, mayoritas orang-orang Bani Israel itu dalam kehidupan yang baik. Jadi orangnya soleh-soleh, gitu nih. Nah, kemudian semakin lama
yang namanya sudah jauh dari Taurat, nggih, masanya semakin jauh dari Taurat, kemaksiatan semakin banyak. Dan ketika kemaksiatan itu menjadi-jadi, gitu ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim musuh kepada mereka, mentakdirkan musuh menyerang mereka sehingga mereka terusir dari tanah mereka. Jadi orang-orang Yahudi ini terusir dari tanah mereka karena kemaksiatan yang mereka lakukan, kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, wilayah mereka dikuasai oleh musuh. Maka ketika ini dalam tanah atau dalam wilayah terusir, gitu ya, tidak di dalam negara mereka, tidak di dalam tanah mereka, lalu terjadi kejadian ini, bahwa pembesar Bani Israel minta kepada nabi mereka, iba'at lana malikan nuqatil fi sabilillah, kita akan berperang di jalan Allah. Dalam rangka apa? Ya tadi, untuk mengambil kembali hak tanah mereka yang dikuasai oleh musuh. Nanti di halaman selanjutnya kita tahu musuhnya itu dipimpin oleh Jalut, gitu ya, dipimpin oleh Raja Jalut. Nah, itu ceritanya seperti itu. Maka di sini iba'at lana malikan nuqatil fi sabilillah. Nah, karena hal ini maka ulama mereka mengatakan bahwa umat terdahulu itu memang ada syariat jihad. Akan tetapi bentuk jihadnya itu hanya dalam pengambilan hak. Artinya ketika mereka diserang, mereka boleh melawan. Tetapi untuk menyebarkan dakwah mereka, itu tidak boleh dengan menggunakan jihad. Jadi wilayah mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diserang atau mereka terusir, untuk mengambil hak mereka, mereka disyariatkan jihad. Maka istilah ulama jihadnya itu jihad dafa, gitu ya. Jihad dalam rangka mempertahankan diri, bukan jihad dalam rangka menyerang, gitu ya. Maka dalam ini nuqatil fi sabilillah. Jadi bentuk qitalnya itu berbeda dengan bentuk peperangan pada umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebagian ulama, nanti kita tahu mereka mengatakan tidak ada jihad sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adanya hanya bentuk-bentuk pertahanan diri atau mengambil hak-hak mereka melawan penjajah yang menerang tanah mereka. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nah, karena modelnya Bani Israel itu sudah bisa diapali, gitu ya, bahwa mereka itu sejak zaman Nabi Musa, nanti kan dikisahkan Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk pergi sendiri, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Itu padahal Nabi Musa ketika diperbolehkan oleh Allah menyerang tanah untuk tempat mereka, gitu ya, mereka tidak mau pergi, tidak mau berjihad, menyuruh Nabi Musa sendiri yang melawan, gitu ya. Maka ketika terjadi hal seperti ini, Nabi Samuel tadi mengatakan hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, gitu ya. Adalah paling-paling sangat mungkin jika nanti diwajibkan atas kalian perang, kalian tidak mau berperang. Maka dijawab oleh mereka, qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kami tidak mau berperang, gitu ya? Kami mesti mau berperang. Kenapa? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kami telah terusir dari tanah kami, ya. Kami terusir dari rumah-rumah kami, dan kami terusir dari anak-anak kami. Karena banyak orang-orang Bani Israel yang tertawan oleh pasukannya Jalut, gitu ya. Kita mempertahankan diri, motivasi kita besar, gitu ya. Artinya mesti kami mau untuk berperang bersama pemimpin kami nanti. Tapi benar apa yang dikhawatirkan oleh nabi mereka tadi, falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Tatkala sudah turun kewajiban atas mereka untuk berperang, merebut kembali tanah mereka, merebut kembali rumah-rumah mereka, tawallau, mereka berpaling. Yang mereka takut,
Mereka tidak mau melanjutkan peperangan illa qalilan minhum. Ada yang meriwayatkan jumlah asli mereka itu 70.000 gitu ya. Yang mau berperang itu jumlahnya sama dengan pasukan muslimin ketika perang Badar. Jadi yang tersisa itu hanya sekitar 313 orang. Jadi dari 70.000 gitu ya, yang mereka minta untuk memperjuangkan tanah mereka, memperjuangkan hak-hak mereka gitu ya, akhirnya mereka mundur gitu ya, kecuali hanya 313 orang. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui siapakah orang-orang yang zalim gitu ya. Nah, kedzaliman di sini adalah siapa orang yang takut, siapa yang meninggalkan jihad fi sabilillah. Padahal posisinya sudah wajib atas permintaan mereka sendiri gitu ya. Minta-minta diwajibkan, minta-minta ada pemimpin gitu ya. Ternyata mereka mundur. Nah, itu secara ringkas kisahnya seperti itu. Nah, secara lengkap Allah Subhanahu wa taala merinci lagi kisah mereka, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan. Jadi setelah mereka minta tadi bahwa mereka itu minta ada seorang pemimpin yang memimpin mereka untuk menyerang musuh. Nah, nabi ini yang sebagian ulama mengatakan namanya Samuel tadi, beliau mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Allah memilih Tolut sebagai raja. Kebetulan Tolut ini menurut sebagian riwayat keturunan dari Binyamin. Jadi tidak dari Yahuda, juga tidak dari Lawi atau Lawai tadi. Makanya di dalam ayat selanjutnya mereka mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi raja atas kami? Biasanya bukan dari golongan itu gitu ya. Karena kalau tidak Yahuda gitu ya, jadi golongan yang istilahnya dari pembesar-pembesar dari kalangan atas itu kalau tidak Yahuda, Lawai. Kok ini dari keturunannya Binyamin? Dan dalam riwayat ada yang mengatakan beliau ini adalah Tolut, itu adalah tukang menyamak kulit pekerjaannya. Ada yang mengatakan pekerjaannya pengembala, ada yang mengatakan pekerjaannya tukang kebun, gitu ya. Wong biasa, gitu ya. Tidak ada keistimewaan dari orang-orang Bani Israel yang lain. Dari segi harta juga tidak ada keutamaan karena orang miskin. Dari segi garis keturunan juga tidak ada karena dari keturunannya Binyamin, gitu ya. Bukan dari Yahuda, bukan juga dari Lawi. Maka ketika itu orang-orang Bani Israel tidak suka, gitu ya. Mereka minta diangkat seorang pemimpin dari mereka, ternyata kok pilihannya tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang mereka perkirakan. Maka mereka ya agak menolak, tidak suka dengan pilihan nabi mereka. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dan kami ini lebih berhak dengan kerajaan, dengan kekuasaan daripada dia. Karena yang minta kepada nabi tadi itu dari keturunannya Lawi dan Yahuda, karena pembesar-pembesar dari golongan mereka. Jadi ya yang berhak itu ya salah satu dari kami, bukan dia. Itu pendapat orang-orang tadi. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia belum diberi kecukupan oleh Allah dalam masalah harta. Jadi dia orang miskin, juga bukan golongannya atau keturunan orang-orang yang berada atau keturunan orang-orang besar. Qala, berkata nabi mereka, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastotan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah sudah memilih dia. Dan pemilihannya ini juga sebagian riwayat ada cerita sama cerita-cerita Israiliyat. Artinya tidak kita dustakan, juga tidak kita percayai, ini ya, hanya sebagai tambahan cerita.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada wahyu kepada nabi ini tadi bahwa yang berhak jadi pemimpin nanti adalah seseorang yang datang ke rumahmu. Ketika orang ini datang, keju atau minyak yang ada di rumahmu itu nanti akan mencair. Dan tingginya orang itu setinggi tongkat yang kamu miliki yang ada di rumahmu. Nah, karena Tolut ini ceritanya orang soleh, gitu ya, suka berbakti kepada ayah dan ibunya. Suatu saat ayah atau ibunya itu minta kepada Tolut untuk berburu, gitu ya. Jadi berburu dan ternyata tersesat sampai ke rumahnya Nabi Samuel ini. Dan Nabi Samuel ini ketika ada orang ketuk-ketuk pintu, loh, kok apa? Minyak saya yang sebelumnya membeku, keju saya yang sebelumnya membeku, kok sekarang mencair? Dibukakan, ringkas cerita, diukur tingginya Tolut itu sama persis dengan tingginya tongkat yang dimiliki oleh Nabi Samuel tadi. Ini ada cerita Israiliyat seperti itu. Karena memang Tolut itu kalau secara bahasa itu kan tinggi, tulun, gitu ya. Itu orang yang tinggi. Ketika dikumpulkan oleh nabi mereka, ketika orang-orang Bani Israel berkumpul itu, tidak ada seorang pun dari Bani Israel yang tingginya melebihi pundaknya. Jadi terkenal kekar, tinggi, gitu ya. Maka dinamai sebagai Tolut, gitu ya. Orang yang tinggi, karena secara fisik kuat, gitu ya. Karena dia ya kalau tidak petani tadi, tukang samak atau penggembala, gitu ya. Bukan orang yang malas-malasan, kerjanya kerja keras dan juga mempunyai postur tubuh yang tinggi. Wallahu alam, itu hanya tambahan cerita saja. Nah, wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Jadi dia memang benar-benar dipilih oleh Allah dan Allah sudah memberi dia keluasan pada soal ilmu. Ilmu di sini tentunya taktik berperang. Wallahu alam, tidak diceritakan dari mana dia dapat, gitu nggih. Apa dari pengalamannya menggembala atau apa, itu tidak ada cerita khusus. Wal jism, dan dalam soal tubuh, karena tadi dia mempunyai tubuh yang kekar, tubuh yang tinggi. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah memberi kerajaannya, menjadikan raja seseorang itu dari siapa saja yang dia kehendaki. Entah itu keturunannya Yahuda juga bisa, keturunannya Lawai juga bisa, keturunannya Nabi Yusuf juga bisa, keturunannya Binyamin juga bisa, atau keturunan-keturunan yang lain juga bisa. Itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un, dan Allah itu maha luas. Luas di sini maksudnya bisa memberikan sesuatu kepada yang dia kehendaki. Entah itu kekayaan, entah itu kekuasaan, itu terserah Allah. Alimun, maha mengetahui siapa yang berhak akan hak tersebut atau akan nikmat tersebut. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka. Jadi ketika nabi mereka itu sudah menunjuk Tolut sebagai pemimpin, itu mereka tidak puas, gitu ya. Mereka tetap meminta kepada Nabi, bukti ini apa? Ya, apa bukti bahwa dia memang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi ini tadi mengatakan, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatun mir rabbikum. Sesungguhnya tanda kekuasaannya, tanda bahwa dia itu raja, akan mendatangi kalian peti yang di dalamnya ada ketenangan dari Rabb kalian. Jadi ceritanya, setelah zaman Nabi Musa alaihissalam, gitu ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu mengumpulkan tinggalannya Nabi Musa dan Nabi Harun itu dalam satu kotak, gitu ya. Dan mereka bertabaruk dengan peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika mereka masih mempunyai kotak ini, gitu ya, selama mereka diserang musuh, itu mereka tidak pernah kalah. Selama kotak ini di tangan mereka.
Nah, ada versi cerita yang mengatakan karena musuh itu tahu bahwa yang memberi semangat gitu ya, memberi kemenangan bagi orang-orang Bani Israel adalah kota ini mereka ambil. Jadi sebelum perang, sebelum diserang Bani Israel itu, kotanya sudah dicuri dulu gitu ya. Kotanya sudah diambil dulu, kemudian baru diserang. Nah, karena kotanya sudah tidak ada, mereka mungkin ya sudah, wah, bosok kita ya mungkin dah. Ini yang menyebabkan kita menang tabaruk dengan tinggalannya Nabi Musa dan Nabi Harun ini kok sudah tidak ada, gitu ya. Mereka kemudian kalah dan terusir dari tanah mereka. Dan juga itu disebabkan karena tadi kemaksiatan yang banyak mereka lakukan. Nah, salah satu tanda bahwa Talut itu benar-benar pilihan Allah, nanti peti yang dulu kalian miliki, yang dulu kalian jadikan pegangan gitu ya, itu nanti akan kembali kepada kalian. Dan ketika peti itu kembali, dalamnya itu ada sakinatun mir rabbikum gitu ya. Jadi ada ketenangan, ini memang benar pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada tinggalannya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam gitu ya. Nah, di dalamnya itu selain ada ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ada baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Ulama tafsir banyak versi akan tafsir dari maksud ayat ini. Ada yang mengatakan isinya itu ada tongkatnya Nabi Musa. Isinya itu potongan-potongan kitab Taurat. Isinya itu surbannya Nabi Harun alaihissalam. Isinya itu ada sandalnya Nabi Harun alaihissalam. Bahkan ada yang mengatakan di dalamnya itu ada sebuah wadah dari emas, isinya itu adalah manna gitu ya. Ketika mereka diberi nikmat manna dan salwa itu ya, masih ada manna yang mereka simpen untuk tabarruk atau apa gitu ya, bahwa itu adalah mengingat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kota ini nanti tahmiluhul malaikah, membawanya malaikat. Ada yang menceritakan secara langsung, jadi memang kotaknya ini terbang gitu ya. Kemudian datang di depannya di depan Talut gitu ya, dan mereka tahu bahwa itu adalah benar bukti bahwa Talut itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang cerita lain mengatakan secara lebih tidak malaikat datang dengan membawa kota ini secara langsung, tetapi bahwa musuh-musuh tadi, pasukan atau rakyatnya Jalut yang musuh tadi itu mereka diserang penyakit gitu ya. Dan ada yang mengatakan penyakitnya itu penyakit wasir. Bahkan di tafsir itu mengatakan permulaan sakit wasir itu ya pertama kali ini gitu ya. Kalau penyakit gatel itu katanya ketika setan menggoda Nabi Yakub gitu ya. Jadi kemudian kulit beliau menjadi korengan dan lain sebagainya, godaan dari setan. Nah, kalau awal mula penyakit wasir, ini kejadiannya saat ini. Wallahu alam. Memang ada yang bercerita seperti itu. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi kalau ada orang yang mendekat kota itu, kotaknya Bani Israel tadi, itu jadi sakit gitu ya. Ketika penyakit ini tidak kunjung sembuh dan mereka mempercayai bahwa yang menyebabkan sakit, wah iki kotak iki ora bener gitu ya. Akhirnya mereka membuat gerobak gitu ya. Kotaknya itu diletakkan di dalam gerobak, kemudian gerobak ini disetir atau dikasih sapi gitu ya, 2 sapi. Kemudian sapi ini disuruh pergi ke tengah padang pasir. Jadi pokoknya orang yang tidak di kota ini lagi, keluar dari kota. Nah, maksud dari tahmiluhul malaikah, nah sapi ini disetir oleh malaikat supaya datang ke tempatnya Bani Israel. Jadi sapinya itu tidak tersesat, tapi menuju lokasinya Bani Israel dan tanpa tanpa sebab gitu ya, tanpa usaha apapun kota ini kembali ke orang-orang Bani Israel. Nah, itu versi yang lain gitu ya. Tahmiluhul malaikah. Jadi bukan malaikat membawanya secara langsung, tetapi tadi
Ada mereka membuat gerobak, ditarik sapi, kemudian sapi itu digiring oleh malaikat menuju tempatnya Bani Israel. Sehingga mereka temukan inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada hal itu ada tanda buat kalian. Tanda atas apa? Tanda atas kekuasaan atau pilihan Allah bahwa Tolut itu memang benar-benar dipilih oleh Allah sebagai seorang pemimpin. In kuntum mu'minin, jika adalah kalian orang-orang yang beriman. Jadi kurang lebih kisahnya seperti itu. Ini pun tet gitu. Jadi untuk beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, insya Allah saya lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin kita selesaikan dulu, nanti baru ibroh-ibrohnya. Baiklah, ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Agak banyak nggih. Satu halaman, tetapi ya cerita secara sekilas apa yang terjadi di kalangan Bani Israel gitu ya. Permulaan bahwa mereka nanti tidak mau ikut berperang gitu ya. Walaupun mereka sendiri yang meminta untuk mempertahankan kekuasaan atau wilayah mereka. Itu sebagai pelajaran buat kita agar kita tidak melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, agar kita tidak terjerumus bagaimana kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Baiklah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekian yang saya sampaikan. Fa aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.